Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Kembali kita bersama tim GKI Mana Eklesia. Untuk bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di kesempatan yang baik. Namun sebelumnya kami rindu untuk kita bersama-sama menangkan satu pujian. Biar kehidupan setiap kita persembahkan kepada Allah Bapa, pemilik kehidupan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. 1
Itu berikutnya, persembahan yang benar. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. 5, demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang yang lain. 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau surat Paulus yang ditulis ini untuk jemaat di Roma. Kalau kita melihat latar belakang ayat yang tertulis di pasal sebelumnya 11, itu kisah tentang sisa-sisa Israel. Paulus menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, padahal mereka adalah tunas zaitun yang sejati, tunas pohon zaitun yang sejati. Mereka tidak percaya, dan tunas-tunas itu dipatah, cabang-cabang itu dipatah. Dan Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi pada waktu itu. Untuk Asia Kecil, untuk wilayah Eropa dan Roma, ya. Untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi beroleh kasih karunia.
Sehingga bangsa-bangsa di luar Yahudi dicangkokkan pada tunas zaitun sejati. Dan itu terjadi karena iman percaya kepada Kristus. Hingga Paulus menuliskan surat ini. Sebab di dalam pasal 11 ayat terakhir di ayat 36, dari segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia di sini huruf besar, artinya Kristus. Segala sesuatu datang daripada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, juga kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Hingga di dalam Roma 12 ayat 1, Paulus menuliskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 1, yang kudus, 2, dan yang berkenan kepada Allah, itu yang ketiga. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Poin pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita mendengar kata hidup, segala makhluk yang hidup pasti bergerak, mengadakan aktivitas, sudah semua bergerak. Dan yang paling penting, segala sesuatu yang berhidup pasti bertumbuh. Seperti kita menanam pohon apa saja yang ada buahnya, pohon mangga, pohon rambutan, durian, apel, anggur, dan sebagainya. Kalau pohon yang kita tanam itu hidup, karena kita siram, kita pupuk, kita pelihara, dia akan bertumbuh semakin besar, semakin tinggi, sesuai kapasitas pohon itu sendiri, ya tentunya. Dan tentu kita mengharap hasil dari apa yang kita tanam, yaitu buah. Kalau kita nanam mangga, tentu kita menunjukkan buah mangga, bisa menikmatinya, dan tentu yang manis. Begitupun buah-buah yang lain, pohon-pohon yang lain, ya. Nah, firman Tuhan di sini sampaikan kepada kita, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tentu kita sebagai orang-orang percaya oleh karena iman kepada Kristus, Allah mau hidup kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kita ini oleh karena kasih karunia di dalam Kristus, kita beroleh anugerah keselamatan. Kita ini bangsa yang dicangkokkan kepada Kristus sebagai pokok zaitun sejati, pokok anggur. Nah, kalau hidup kita tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak menutup kemungkinan akan dipotong dan dibuang. Kalau tunas yang aslinya, cabang aslinya dipotong dibuang, apalagi kita cangkokkan.
kalau tidak bertumbuh, tidak menutup kemungkinan pun akan dipotong dan dibuang. Nah, itulah Paulus menuliskan surat ini, menasihatkan kepada jemaat di Roma, juga kepada kita. Firman Tuhan sampaikan bahwa kita harus bertumbuh, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan dan hidup, yang artinya bertumbuh, bergerak, tidak stagnan atau pasif, tapi aktif di dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Allah sendiri adalah hukumnya kasih. Maka Tuhan mau, Allah ingin hidup kita memiliki kasih. Seperti dalam ayat 9 ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan, tentu kita pun hidup dalam kasih. Dan kasih itu tidak pura-pura, tapi kita hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh, dan kita hidup melakukan hal yang menjauhi yang jahat. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah hal-hal yang jahat. Sebab kasih kalau hanya pura-pura atau kasih yang ada motivasinya, itu bukan kasih, tapi memberikan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, atau kasih yang kamuflase, hanya semu, seolah-olah mengasihi, padahal hanya mencari imbal balik dari hal yang diperbuat, dan hal itu tidak berkenan dengan Tuhan. Mau hidup kita dalam kasih yang tidak pura-pura. Kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dan itulah hidup yang Tuhan atau firman Allah mau dalam kehidupan setiap kita, dalam mempersembahkan hidup kita, hidup yang bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran, melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan mau. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, kudus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kedua, yang kudus, kata kudus dalam bahasa Ibrani kados, dipisahkan. Jadi kehidupan orang-orang percaya, setiap pribadi yang ada dalam Kristus itu harus beda dalam pola pikir, dalam perkataan, dalam tindak tanduk, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar ya, tetangga kita kiri kanan, depan belakang, ataupun saat kita hidup di komunitas, di perkumpulan, di BPKK, juga hal yang lain ya. Nah, bagaimana kita hidup di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan orang dunia yang notabene belum mengerti kebenaran. Mungkin orang baik banyak, tapi orang benar belum tentu, atau tidak ada.
Karena segala sesuatu yang benar hanya daripada Tuhan. Karena Allah sendirilah kebenaran itu. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya dibenarkan oleh karena iman pada Kristus. Dan karena kita dibenarkan oleh karena iman pada Kristus, Tuhan Allah mau hidup kita dipisahkan, dibedakan dari kehidupan orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Tentu di awal saya sebutkan tadi, bagaimana kita hidup bersosial di tengah-tengah kehidupan lingkungan hidup kita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita melakukan kasih. Bagaimana sih orang dipisahkan dari kehidupan orang dan orang benar? Dalam segala tindak tanduk kita, perbuatan, perkataan harus beda. Makanya di ayat 2 dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita dipisahkan dari kehidupan orang-orang dunia. Firman Allah, firman Tuhan mau kita tidak sama dengan dunia. Akal budi kita, di mana kita yang mengenal, mengerti kebenaran. Firman Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran, mengaplikasikan kebenaran hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam lingkungan, di dalam komunitas, di dalam keluarga, supaya mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda, bahwa kita adalah orang-orang yang dibedakan dari kehidupan pada khalayak umum, orang-orang yang mengenal kebenaran. Sebab Allah mau hidup kita beda, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap hati, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini tidak menentu. Karena pada umumnya kehidupan saat ini adalah individu. Kasih kebanyakan orang jadi dingin, orang nggak peduli siapa, sama teman, sama tangga gitu kan, karena seperti itu. Dan itu suatu kenyataan. Itulah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kata-kata firman Tuhan, orang-orang dunia, orang yang masih hidup dalam daging, dalam keegoisan sebagai manusia. Namun Tuhan tidak ingin hidup kita seperti itu. Kita dipisahkan dari kehidupan dunia untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam kekudusan. Bagaimana orang-orang kudus itu hidup di hadapan Tuhan. Bukan terus kita hidup di dalam gereja, gedung gereja, terus sudah kita harus tetap bersosial di tengah-tengah masyarakat. Namun kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kehidupan kita, Tuhan ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan. Yang pertama yang hidup, yang kedua yang kudus, yang ketiga yang berkenan
Nah, bagaimanakah hidup orang-orang tebusan itu berkenan kepada Allah? Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana kehidupan orang-orang berkenan di hadapan Tuhan? Adalah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana orang-orang tebusan di dalam Kristus itu hidup. Kita harus memiliki pola pikir atau konsep hidup seperti Kristus hidup. Sepikir dengan Kristus, berpadanan kehidupan kita dengan Kristus. Sebab hanya Yesus Kristuslah yang berkenan pada Allah. Di dalam Yohanes, inilah yang kasih kepadanya aku berkenan. Jadi kalau hidup kita ingin berkenan pada Allah, kita harus hidup seperti Kristus hidup, berpadanan dengan Kristus. Apa yang Yesus Tuhan ajarkan kepada kita, itu yang harus kita perbuat. Satu keharusan untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa ditawar. Kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan. Itu satu harga yang harus kita bayar untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar sikap kita seperti yang Paulus tuliskan, setiap kita memiliki kasih karunia yang berbeda-beda, dan itu anugerah daripada Allah untuk kita. Tuhan mau kita memikirkan hal-hal yang sesuai dengan iman kita, supaya kita bisa menguasai diri sesuai ukuran iman yang dikenakan pada kita, pada masing-masing kita, supaya kita tidak berpikir yang melebihi kekuatan pikiran kita, di luar jangkauan kemampuan kita. Namun seperti iman yang Tuhan anugerahkan pada kita, supaya kehidupan kita terkuasai. Sebab terkadang di dalam keinginan hati kita yang melampaui akal pikiran kita, ada tendensi-tendensi yang tidak baik yang bisa terjadi, yang manusia bisa lakukan. Maka daripada itu, firman Tuhan nasihatkan pada setiap kita bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus. Paulus menasihatkan kepada setiap orang bahwa kita ada saudara dan saya, supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Rasul Paulus nasihatkan kita berpikir begitu rupa sehingga kita bisa menguasai diri menurut iman yang dikerahkan Allah kepada kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup seperti yang Tuhan ajarkan, tentu sesuai kapasitas kita masing-masing. Setiap kita memiliki karunia yang berbeda. Seperti yang ditulis di bawahnya ya, ayat 4, 5 sampai 8. Ada karunia untuk mengajar, untuk memberi, untuk mengasihi dan sebagainya. Dan biarlah itu kita lakukan, kita perbuat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita.
hingga dalam hati dan pikiran kita tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan lebih tinggi atau lebih rendah, karena semua sesuai kapasitas yang Tuhan telah anugerahkan karuniakan kepada kita, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan seperti yang Allah kehendaki dalam firman-Nya. Roma 12:1. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu, persembahkanlah kehidupan kita, apa yang kita miliki, tubuh kita, waktu kita, kekayaan kita, segala sesuatu yang ada padanya untuk kemuliaan Allah. Karena apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Itu yang Tuhan, itu firman Tuhan yang Paulus tuliskan itu cuma juga kepada Bapak Ibu Saudara yang saya saat ini. Dan itu adalah standar hidup orang-orang yang ditebus oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Bagaimana kita hidup? Kita bertumbuh di dalam kebenaran. Kita kudus, dipisahkan dari kehidupan dunia. Jangan sama, kita harus berbeda. Orang-orang kebiasaan Allah harus berbeda dan kehidupan orang-orang. Dan ketiga, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, sudahkah kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, seperti perikop firman Tuhan kita kali ini ya, persembahan yang benar. Sebab dari latar belakang firman Tuhan ditulis ini ya, karena kasih karunia, kalau tunas dan cabang yang aslinya bisa dipatah karena ketidakpercayaan, apalagi kita yang dicangkok bisa dibuang kalau kehidupan kita tidak berkenan, tidak bertumbuh, tidak kudus di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita berdoa, kita akan satu pujian. Hidup kita adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan.
Haleluya. Mari kita satukan hati dan bersyukur. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di kesempatan yang baik ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan menolong setiap kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti dia firman Tuhan tuliskan. Biarlah di depan setiap kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah kami yang sejati. Tuhan tolong setiap kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami menuntun kehidupan kami supaya kami kehidupan yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk segenap tim JKI Mana Eklesia. Biarlah Tuhan kami memiliki kesatuan hati untuk tetap melayani Engkau di dalam ibadah live streaming maupun di gereja. Biar apa yang kami lakukan berkenan di depan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Siapapun kami Tuhan yang menjadi satu tim di JKI Mana Eklesia, baik kameramen juga pelayan musik dan setiap kami yang ada yang percaya Tuhan menyertai kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga berdoa untuk Bapak Desi dan keluarga besarnya yang telah mengizinkan kami dari tim JKI Mana Eklesia untuk boleh ada menempati tempat ini yang didedikasikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan Bapak Desi bersama keluarga besarnya. Apa yang dikerjakan, usaha pekerjaan, hidup pelayanannya, kesehatannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan juga para sponsor donatur yang setia menopang pelayanan JKI Mana Eklesia. Tuhan memberkati kehidupan setiap apa yang dikerjakan, usaha pekerjaan, kesehatan dan hidup pelayanannya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan juga untuk Sinode JKI Bapak Adi Sutanto juga Ketua Umum Sinode JKI juga para pengurus harian, staf, bendara, semua yang terlibat di dalam kepengurusan Sinode JKI. Tuhan berkati pelayanan beliau-beliau juga, kesehatan dan apa yang dikerjakannya Tuhan berkati. Untuk istri Sangkakala Tuhan berkati. Di istri Sangkakala Tuhan mencetak hamba-hamba Tuhan yang militan, mencetak di mana pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran Injil yang menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Tak lupa kami untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati kepala negara, wakil, juga anggota DPR MPR dari pusat provinsi sampai daerah kota kabupaten, juga Kabinet dan Mas Indonesia Maju, staf kementerian, TNI Polri yang menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan NKRI. Tuhan memberkati. Juga rencana pemilu pesta demokrasi yang akan diadakan pada Februari tahun 2024. Tuhan kami percaya akan menyiapkan pemimpin-pemimpin negeri yang sudah untuk melanjutkan pekerjaan Bapak Presiden yang saat ini masih menjabat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada Engkau bila kesempatan ini kami boleh bersama-sama ada untuk kemuliaan. Tuhan berkati sedang rumah di gereja, juga ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan, pekerjaan yang mereka kerjakan berhasil. Oleh karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan untuk diri kami pulang ke tempat masing-masing. Tuhan menyertai berkati setiap kami. Percaya Tuhan, kasih kemurahan dan sejahtera sukacita daripada Allah Bapa menyertai kami.
saat ini sampai selama-lamanya di dalam kasih Kristus Tuhan dan persekutuannya rohnya yang kudus dalam setiap kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali bersama di kesempatan yang akan datang, tetap bersama tim JKI Mana Eklesia untuk kembali bersama merenungkan dan firman Tuhan, beribadah bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.